teman-teman, jumpa lagi di Kids Meal. Hari ini aku mengingetin buat kalian untuk memberikan persembahan di amplop atau kotak yang tersedia di rumah kalian, atau bisa juga menggunakan QR code dengan bantuan mama papa kalian. Dan ini adalah nomor WA untuk kalian yang mau memberikan kesaksian atau minta didoakan. Oh iya, jangan lupa follow Live Kids dan Facebook Live Kids dan subscribe channel Live Kids. Iya, dan juga buat mama papa yang belum bergabung di grup Live Kids, segera menghubungi Live Kids ya. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum beribadah, marilah kita berdoa dulu ya teman-teman. Tuhan Yesus, hari ini kita akan beribadah. Berkati supaya ibadahnya lancar tanpa diganggu suatu apapun Tuhan. Berkati supaya Cici Koko bisa menjelaskan dengan baik Tuhan, dan kita bisa mendengarkannya juga. Terima kasih Tuhan, dalam namamu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, ketika hari ini kalian bangun pagi, ketika kalian membuka mata kalian, wah, hari ini udaranya cerah nggak ya? Cuacanya cerah nggak ya? Ada matahari atau hari ini mendung ya? Tapi apapun keadaan cuacanya, kita melihat betapa besar dan ajaib Tuhan menciptakan segala alam semesta. Dan biarlah kita saat ini bersuka cita. Sebab apa? Tuhan mengasihi setiap anak-anaknya lebih dari apapun juga. Bahkan ketika kita pernah melihat pelangi, pelangi itu kan indah. Indah amat ya pelanginya, bagus banget dah. Tapi kasih Tuhan kepada kita anak-anaknya, bahkan kepada semua manusia, kasihnya begitu luar biasa, lebih indah daripada setiap ciptaannya, lebih besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Yuk kita akan pujikan nyanyian yang mengatakan kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, yeay, benar sekali, kasih Yesus lebih indah dari apapun juga. Sebab apa? Cintanya dia buktikan ketika dia memberikan nyawanya untuk menebus setiap dosa manusia yang percaya kepadanya. Supaya apa? Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, tetapi mereka akan mendapatkan hidup yang kekal. Iya, sekarang kita pun akan bersuka cita. Sebab apa? Kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Karena sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu bisa kita nikmati, kita bisa rasakan. Sebab apa? Kasih dan perubahannya begitu luar biasa. Yuk kita akan lanjutkan pujian kita dengan menyanyikan sukacitaku di dalam Tuhan. Sukacitaku dalam Tuhan, sukacitaku karena Tuhan Yesus, sukacitaku
ada di dalam kehidupan kita. Nah, setiap kehidupan kita pastinya mengalami yang namanya suka dan duka. Ada musim yang namanya musimnya kita bersuka cita. Kalau di Indonesia, musim itu biasanya berbicara tentang musim kemarau, musim hujan. Nah, kalau dalam kehidupan kita, kalau berbicara musim, ada suka, ada duka. Itu pasti kita akan lalui sekalipun kita sebagai anak-anak Tuhan bukan berarti nggak ada masalah dalam hidup kita. Sekalipun kita menjadi anak-anak Tuhan, tetap ada masalah, ada tantangan yang kita hadapi. Contohnya apa? Wah, di masa-masa pandemik tantangannya untuk kalian apa? Wah, harus belajar bagaimana menggunakan sekolah, menggunakan online, menggunakan aplikasi-aplikasi yang baru, harus belajar bersama-sama. Itu tantangannya. Kemudian apa tantangannya? Apa ya? Nggak bisa berkomunikasi secara langsung dengan teman-temannya. Bukankah itu tantangan? Bukankah itu sesuatu yang baru dalam kehidupan kita? Tetapi semuanya bisa kita lalui. Bahkan hari ini pun yang namanya sekolah online udah biasa kalian lakukan. Kemudian, tapi ada sesuatu yang memang tidak bisa kita ulang kembali dalam kehidupan kita. Apa itu contohnya? Waktu. Cici dulu pernah kecil seperti kalian. Cici dulu juga pernah menjadi anak sekolah minggu. Tapi masa-masa itu sudah berlalu. Nggak bisa Cici ulang kembali. Cici nggak bisa kembali ke masa lalu. Tetapi kita percaya bahwa setiap masa yang kita lalui, setiap musim yang kita lalui, Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kita anak-anaknya. Sampai pada akhirnya kita bisa melalui setiap tantangan yang ada, kita bisa melewati setiap suka dan duka. Sebab apa? Tuhan yang menyertai, memberikan pertolongan, dan memampukan kita sebagai anak-anaknya untuk menjalani setiap kehidupan kita, untuk terus bergantung penuh kepada Tuhan. Nah, kita akan belajar bersama-sama lagu baru untuk kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk, kita akan belajar bersama-sama lagu baru. Semuanya akan membuka hati, membuka pikiran. Kita katakan, Tuhan, terima kasih. Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kehidupanku, kehidupan keluargaku, kehidupan kami semua. Setiap musim akan berganti, setiap masa akan kembali, tapi ku tahu
Cici dan Koko yang menceritakan firman-Mu. Dan berkatilah kami agar mengerti firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Cici mau tanya nih, siapa di antara kalian yang paling bersukacita ketika kalian mendapatkan hadiah? Baik itu dari mama papa, dari om, dari tante, atau dari opa, atau dari teman-teman kalian. Coba siapa yang berbahagia ketika kalian mendapatkan hadiah? Angkat tangannya, Cici mau lihat. Iya, setiap orang, setiap kita, ketika kita menerima hadiah, pasti kita bersukacita. Kita seneng banget, bahkan ketika kita menerima hadiah, kita nggak mau nih jangan sampai hadiah yang kita terima, kita berikan kepada orang lain atau dimiliki oleh orang lain. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap kita yang sudah menerima keselamatan, yang mendapatkan jaminan kekal di dalam Tuhan, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan pastinya mendapatkan jaminan kekal untuk menerima kehidupan di masa yang akan datang, yaitu ada surga yang Tuhan sediakan bagi setiap anak-anaknya, itu tidak hanya dinikmati oleh kita sendiri. Itu artinya keselamatan yang kita punya bukan karena hasil usaha kita, bukan karena kita rajin ke gereja, bukan karena kita rajin untuk baca firman, bukan karena kita suka memberi kepada orang lain, maka kita menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Tetapi keselamatan itu kita terima ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang tugas kita ketika kita sudah menerima hadiah terbesar dalam hidup kita, yaitu keselamatan yang Tuhan berikan, kita tidak hanya menikmati itu sendiri. Kita harus mempunyai hati seperti hati Yesus, mempunyai kasih seperti yang Yesus miliki untuk melihat jiwa-jiwa teman-teman kalian yang belum percaya kepada Yesus. Itulah yang Tuhan mau untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Nih, ada satu kisah di mana ada seorang bapak bernama Bapak Yunus. Bapak Yunus adalah orang yang dipercaya oleh Tuhan, yang sudah menerima keselamatan yang daripada Tuhan, mengenal Tuhan dengan begitu luar biasa. Tetapi apa yang dilakukan oleh Bapak Yunus? Bapak Yunus tidak mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yuk kita saksikan bagaimana cerita sebelum-sebelumnya. Nih, ada sebuah kota yang bernama kota Niniwe. Kota apa? Iya, kota Niniwe. Kota Niniwe ini besar sekali, sangat luas tempatnya. Tetapi kota Niniwe ini penduduknya, rakyatnya, semua orang-orang di dalamnya, mereka selalu melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Mereka selalu berbuat dosa. Sehingga pada akhirnya Tuhan mau menghukum kota Niniwe. Dia mau menghancurkan kota Niniwe. Nah, tapi Tuhan punya kasih. Kasih Tuhan bukan untuk anak-anak yang sudah percaya saja kepada Tuhan. Tetapi kasih Tuhan itu pun akan Dia berikan kepada semua orang yang ada di muka bumi ini. Semua orang, baik mereka yang berdosa, mereka yang sudah bertobat, mereka yang sudah menerima Yesus kepada Tuhan, kasih Tuhan tetap sama. Oleh sebab itu, sekalipun kota Niniwe orang-orang yang berbuat kejahatan, Tuhan tidak mau langsung menghukum mereka. Tetapi Tuhan mau supaya Bapak Yunus menyampaikan berita keselamatan untuk setiap orang-orang yang ada di kota Niniwe melakukan atau bertobat dan menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hidup di dalam kebenaran. Nah, ketika Tuhan berkata dan memerintahkan kepada Bapak Yunus, pergilah ke kota Niniwe, beritakanlah firman Tuhan supaya orang-orang di Niniwe mengalami pertobatan dan menerima keselamatan yang daripadaku. Nah,
ketika Bapak Yunus menerima perintah dari Allah untuk menyampaikan kabar keselamatan, ternyata Bapak Yunus bukannya malah mempersiapkan diri untuk berangkat ke Niniwe, tetapi apa yang dilakukan oleh Bapak Yunus? Iya, diam-diam dia merancangkan satu perjalanan. Dia justru akan melarikan diri ke kota Tarsis. Dia pergi, dia menumpang ke perahu yang akan menuju ke Tarsis. Tetapi tahukah kalian? Ketika Bapak Yunus pergi dan mengikuti perahu yang akan menuju ke kota Tarsis, Tuhan tahu bahwa Bapak Yunus melarikan diri dari panggilan, dari perintah yang dia berikan. Nah, ketika perahu itu melakukan perjalanan ke kota Tarsis, tiba-tiba apa yang terjadi? Wah, badai besar datang. Tuhan mendatangkan badai yang sangat besar. Sampai pada akhirnya setiap penumpang yang ada di perahu itu ketakutan. Mereka berdoa dan berseru kepada Allah-Allah mereka yang lainnya. Mereka berseru kepada Allah sesuai dengan kepercayaan mereka. Tapi tahukah kalian apa yang dilakukan oleh Bapak Yunus? Ya, Bapak Yunus ketika perahu digoncangkan oleh badai yang ada, Bapak Yunus malah tidur. Wah, Bapak Yunus tidur, ada petugas perahu yang datang melihat. Wah, ini orang, padahal kita sudah pada ketakutan, badai datang akan menghancurkan perahu ini, bisa-bisa hancur perahu ini. Bapak Yunus malah tertidur. Dia bangunkan Bapak Yunus dan pada akhirnya mereka tahu apa yang akan terjadi. Bangunlah, berdoalah kepada Allahmu, kata petugas perahu itu kepada Bapak Yunus. Bangun, berdoalah kepada Allahmu, mintalah pertolongan. Siapa tahu ketika kau minta pertolongan, kita bisa diselamatkan dari badai besar ini. Sampai pada akhirnya mereka berunding. Mereka membuang setiap apapun yang mereka bawa, karena apa? Mereka takut tenggelam. Sampai pada akhirnya, tiba pada akhirnya satu kesempatan yang mereka ambil, mereka bersepakat, yuk kita akan buang undi. Kira-kira siapa yang akan mendapatkan undi ini, maka ia akan dibuang dan dia akan dikeluarkan dari perahu ini. Oke. Nah, begitu mereka sepakat dan undi itu mereka mulai buang undi. Tiba-tiba nama Bapak Yunus yang keluar. Dan saat itu juga Bapak Yunus dilemparkan ke laut. Tahukah kalian, ketika Bapak Yunus dilemparkan ke laut, tiba-tiba Allah mengirimkan ikan yang sangat besar dan akhirnya Bapak Yunus ditelan oleh ikan yang besar itu. Nah, selama 3 hari lamanya Bapak Yunus ada di perut ikan besar. Dia mulai meminta pertolongan kepada Tuhan untuk dia bisa diselamatkan, untuk Tuhan menyelamatkan dia. Kemudian ketika Bapak Yunus berseru kepada Tuhan, Bapak Yunus meminta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan pun mengabulkannya, Tuhan menyelamatkannya. Pada akhirnya ikan besar itu memuntahkan Bapak Yunus, sampai pada akhirnya Bapak Yunus bisa keluar dari perut ikan yang sangat besar itu. Nah, ketika Bapak Yunus sudah keluar dari perut ikan yang sangat besar, Tuhan mulai mengingatkan kembali, memberikan perintah untuk berangkat ke kota Niniwe, menyelamatkan setiap orang-orang, menyampaikan kebenaran firman, menyampaikan kabar berita tentang Injil, supaya apa? Semua orang-orang yang berbuat dosa, mereka bisa bertobat, sehingga mereka pun akan menerima keselamatan. Sebab Tuhan mengasihi kehidupan orang-orang yang di Niniwe. Bapak Yunus pergi dan berangkat ke kota Niniwe seperti yang diperintahkan oleh Allah. Ketika Bapak Yunus sampai di kota Niniwe, dia mulai berkata atau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Setiap orang, setiap kota Niniwe ini 40 hari ke depan akan ditunggang langgangkan atau akan dihancurkan oleh Allah. Bertobatlah,
kembalilah kepada jalan dan kebenaran dan hidup. Belajarlah untuk hidup taat dan takut akan Allah. Nah, ketika Bapak Yunus ini menyampaikan kabar ini, wah, banyak orang menanggapinya dan mereka mau bertobat dan menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Mereka mulai hidup takut dan hidup taat kepada Tuhan. Dan raja pun mendengar akan hal ini. Wah, sang raja mendengarkan berita ini sampai pada akhirnya Raja Niniwe yang ada di kota Niniwe memerintahkan kepada semua rakyat, ayo mulai sekarang kita akan berpuasa. Bahkan setiap ternak binatang pun akan berpuasa untuk meminta ampun, untuk kembali melakukan perbuatan-perbuatan yang benar-benar itu berkenan di hadapan Tuhan. Yuk kita bertobat, kita hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Sampai pada akhirnya Tuhan tidak menghukum kota Niniwe. Karena apa? Bapak Yunus yang taat, Bapak Yunus yang mulai mengerti akan kasih Tuhan, bahwa kasih Tuhan bukan hanya untuk kita sebagai anak-anaknya yang sudah menerima keselamatan, tetapi jauh daripada itu kasih Tuhan pun akan Dia berikan kepada setiap manusia yang belum percaya kepada Tuhan, yang mereka belum hidup di dalam pertobatan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup di dalam kehidupan mereka. Nah, dari cerita ini, biarlah setiap kita anak-anak Tuhan, kita akan mempunyai kasih seperti yang Tuhan miliki. Kita menerima keselamatan bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kalian pun akan membagikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan Injil bahwa di dalam Tuhan ada keselamatan, di dalam Tuhan ada jaminan kekal ketika kelak kita tidak ada lagi di bumi ini, ada surga yang Tuhan sediakan bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Hal inilah yang harus kalian sampaikan kepada mungkin opa oma yang belum percaya kepada Tuhan, mungkin kepada teman-teman kalian yang belum mengenal kepada Tuhan, atau papa mama kalian yang juga belum mengenal Tuhan. Kalian pun bisa menyampaikan dan menceritakan tentang kabar berita ini, kabar sukacita ini kepada mereka. Nah, untuk kita bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan atau menyampaikan kabar keselamatan ini, milikilah hati yang mengasihi jiwa-jiwa seperti yang dimiliki oleh Tuhan. Tuhan begitu mengasihi, Dia mempunyai hati yang begitu luar biasa untuk jiwa-jiwa, supaya setiap orang tidak binasa, tetapi mereka mendapatkan hidup yang kekal dan menerima jaminan keselamatan. Dalam mendengar firman Tuhan hari ini, mari kita berkomitmen bersama, karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi manusia, walaupun manusia berdosa. Pastinya lebih besar daripada kesalahan yang kita buat. Teman-teman, kita sebagai anaknya harus juga mengasihi orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan. Ya, kami mau menceritakan tentang kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Kami mau menjadi alat Tuhan dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Biarlah orang-orang dapat merasakan dan melihat kasih Tuhan dalam hidup kami. Teman-teman, sekarang saatnya kita belajar ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita ada dalam Mazmur 86 ayat 15. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan melimpah kasih setia. Kita ulangi satu kali lagi teman-teman. Mazmur 86 ayat 15. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan melimpah kasih setia. Kita hafalkan dan kita lakukan ya. Yuk, sekarang kita akan tutup ibadah kita di dalam doa. Cici akan berdoa untuk setiap kalian yang mau berkomitmen untuk mengasihi jiwa-jiwa dan mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan atau menyampaikan kabar keselamatan kepada setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan. Yuk, siapa yang mau berkomitmen, angkat tangan kalian. Cici akan berdoa untuk kalian semuanya.
iman kami kepadamu lah, maka Engkau memberikan kepada kami jaminan untuk kami mendapatkan kehidupan yang kekal ketika kami kelak meninggalkan dunia ini. Ada tempat yang Tuhan sudah sediakan, yaitu surga yang Tuhan sediakan bagi setiap kami anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Tuhan, hari ini kami semua anak-anak-Mu yang mengangkat tangan, kami mau berkomitmen di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau taruh hati-Mu di dalam hati kami, untuk kami pun bisa mengasihi, memiliki kasih seperti yang Engkau miliki, untuk menjangkau setiap jiwa-jiwa yang belum percaya kepadamu. Pakai hidup kami Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Mereka tidak binasa, tetapi mereka mendapatkan kehidupan yang kekal, sama seperti yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi Engkau yang memampukan setiap kami anak-anak-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman dan menyampaikan Injil ini bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Halo adik-adik Life Kids. Jadi, Koko mau mengumumkan bahwa hari Kamis ini jam 10 pagi ada The Living Word Kids yang akan disampaikan oleh teman-teman kalian dan pastinya sangat memberkati. Jadi jangan sampai lewatkan di YouTube channel Life Kids dan juga dapat diakses melalui media sosial Life Kids. Nah, Koko juga mau mengumumkan pemenang dari lomba kartu Valentine. Kalian penasaran kan? Jadi pemenangnya adalah selamat kepada pemenang lomba kartu Valentine. Nah, Koko juga mau mengingatkan, minggu ketiga bulan ini adalah minggu misi. Jadi, adik-adik jangan lupa untuk memberikan persembahan misi. Nah, sekarang mari kita bersatu dalam doa 5 jari untuk mendoakan oikos adik-adik semua. Yuk, mari kita berdoa. Yesus, Tuhan Yesus, kami berdoa kami berdoa untuk untuk oikos mengekos kami. Mereka adalah adalah orang uang yang yang berharga di mata di mata Tuhan. Tuhan. Kami perintahkan keluar setiap kuasa yang menghalangi oikos kami. Kudus, saudara mereka. Hingga ikut kami mengalami penyumpahan yang Yesus. Melalui kami yang kecil ini, kiranya Tuhan pakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Amin.